Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Sombong amat. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan subscriber saya di via WA saya seperti itu, karena subscriber saya itu kebingungan ketika dia itu mengawinkan leopard gecko-nya. Oke. Nah, yang ingin saya bahas di video kali ini yaitu kekurangan dan kelebihan cara mengawinkan leopard gecko. Yang pertama, cara pertama yaitu digabung selama 1 minggu, dipisah selama 3 hari sampai 10 hari. Dan cara yang kedua yaitu mengawinkan leopard gecko dengan cara dipantau sekitar 15 menit sampai 20 menit. Oke. Perbedaannya ada di mana, kekurangan dan kelebihannya itu ada di mana, akan saya jelaskan kawanku. Seperti biasa, sebelum video ini saya mulai, tidak ada salahnya untuk kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Dan tidak lupa juga di 500 subscriber nanti saya akan kasih giveaway yang lebih oke lagi daripada giveaway yang pertama. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Seperti biasa, di tiap saya membuat konten saya pasti memberikan beberapa sampel leopard gecko saya untuk kawanku semuanya. Di hadapan kawanku semuanya sudah terlihat 2 sampel leopard gecko saya, dan sampel yang selanjutnya nanti akan menyusul di video-video yang selanjutnya juga. Oke kawanku. Nah, di hadapan kawanku semuanya di sini sudah terlihat leopard gecko saya yang pertama. Saya akan kasih tahu ini adalah Supernova, kumbunya dari Super Snow Raptor. Oke. Ini Supernova kawanku. Nah, lah ini yang jantan. Nah, yang betina di sini saya ada Diablo Blanco. Ini dia penampakannya. Nah, itu Diablo Blanco kawanku. Nah, apa yang ingin saya bahas di video kali ini? Pertama, pastinya untuk para pemula dan kawanku semuanya ketika mengawinkan leopard gecko-nya, pastinya itu agak bingung. Bingungnya itu dari hal yang bagaimana? Saya mendapatkan sebuah pertanyaan dan penjelasan dari subscriber saya. Dia itu mengawinkan leopard gecko-nya dengan cara pertama yang dia pakai yaitu digabung selama 1 minggu, dipisah selama 3 hari sampai 10 hari. Itu yang cara pertama. Yang cara kedua dengan cara mengawinkannya dengan cara dipantau selama 15 menit sampai 20 menit. Oke. Nah, akan saya jelaskan kawanku. Lah, kekurangan di cara pertama, yang mana cara pertama itu kita mengawinkan 2 leopard gecko ini. Kita mengawinkan 2 leopard gecko ini yang jantan dan ini yang betina. Caranya di cara pertama yaitu kita menggabungkan 2 leopard gecko ini. Pastinya yang betina udah ovulasi. Lah, yang jantan udah siap kawin. Kalau untuk yang betina, ciri-ciri ovulasi sudah saya tegaskan di video-video saya sebelumnya. Lah, ataupun saya akan beritahu ciri ovulasi seperti ini. Oke kawanku, ini ciri ovulasi pada leopard gecko betina. Oke, kita lanjut. Kita memakai cara pertama yaitu menggabungkan 2 leopard gecko ini selama 1 minggu. Setelah lewat 1 minggu, kita pisah leopard gecko ini selama 3 hari sampai 10 hari. Tujuannya untuk mengetahui apakah leopard gecko betina itu sudah gendong telur atau tidak. Kekurangannya ada di mana kawanku? Pertama, kalau kita memakai cara pertama menggabungkan leopard gecko selama 1 minggu, kita itu gak tahu
leopard gecko ini sudah kawin apa tidak. Seperti itu kawanku. Karena apa? Kadang leopard gecko betina, saya ambil contoh ini yang DB. Kadang leopard gecko betina itu kawanku, dia itu milih-milih. Bukan hanya manusia yang milih-milih, dia milih-milih. Kadang walaupun 1 minggu dia itu gak kawin. Seperti itu kawanku, dia gak kawin, sedangkan kita udah menggabungnya selama 1 minggu. Dikira oleh kita itu sudah kawin selama 1 minggu. Ketika kita pisah selama 3 hari sampai 10 hari, dia gak gendong telur. Kita kebingungan, dia apa udah gendong telur apa belum. Kuncinya ada di mana kawanku? Leopard gecko betina ketika ovulasi dengan leopard gecko betina yang sudah sukses kawin, pas dia ovulasinya itu akan OTW jadi telur, itu hampir sama kawanku. Seperti itu. Ini contoh. Nah seperti ini. Ini contoh leopard gecko betina yang ovulasi. Seperti itu. Oke. Nah ini contohnya seperti ini kawanku. Contohnya leopard gecko betina yang sudah ovulasi. Di situ terlihat ada tanda merah dan di tengah-tengahnya itu agak kekuning-kuningan atau keputih-putihan. Seperti itu. Nah intinya ada di sini kawanku. Leopard gecko betina itu kalau ovulasi seperti ini penampakannya di bawah perutnya. Dan leopard gecko betina itu kalau udah ovulasi berat, gak dikawin-kawinkan, juga seperti ini penampakannya. Nah kita itu bingung. Yang ketiga, leopard gecko betina kalau udah OTW mau menjadi telur, ovulasinya itu seperti itu, seperti ini juga penampakannya. Lah kita itu bingung, apakah itu ovulasi berat, apakah itu ovulasi yang mau OTW jadi telur. Dan yang terakhir, apakah leopard gecko kita yang kita gabungkan selama 1 mingguan, apakah dia itu udah sukses kawin atau tidak. Oke kawanku. Nah itu kekurangannya. Kelebihannya memakai cara pertama, yaitu apabila leopard gecko kita itu banyak kawanku, itu bebas. Seperti breeder-breeder yang geckonya itu udah banyak, ataupun saya pribadi geckonya udah banyak, seperti itu. Kadang itu memakai cara pertama menggabungkan selama 1 mingguan. Tapi kalau saya pribadi kawanku, saya itu selalu mencicilnya. Dari 10-10 saya wis kawin massal dan saya pantau mana leopard gecko yang udah sukses kawin. Seperti itu. Oke kawanku, itu kelebihannya. Kelebihannya itu hanya kita itu dipermudah saja untuk mengawinkan 2 leopard gecko ini. Oke. Nah seperti itu. Nah yang cara kedua, kawanku, ini saya kasih sampel yang berbeda supaya ada perbedaan. Yang cara kedua itu yaitu dikawinkan dengan cara dipantau selama 15 menit sampai 20 menit. Seperti itu ya. Kalau memang leopard gecko-nya itu udah jago kawin semuanya, nggak nyampe 15 menit kawanku, 5 menit aja udah selesai. Oke. Nah di sini saya kasih contoh. Ini contohnya beda. Ini ada Super Snow Enigma Head Blizzard. Nah ini kawanku, ini penampakannya. Nah di sini ada betinanya juga, Super Snow Enigma Post Eclipse Head Blizzard juga. Ini kawanku, nih penampakannya seperti itu. Nah ini yang ingin saya bahas, cara kedua, mengawinkan 2 leopard gecko ini dengan cara dipantau. Nah kekurangannya, ketika kita memakai cara kedua kawanku, kita itu pastinya capek untuk menunggu waktu apakah leopard gecko itu mau kawin atau tidak. Kadang leopard gecko betinanya yang sini ini kadang milih-milih. Dia kalau gak dikasih leopard gecko, cowok yang ganteng, dia itu gak mau. Kadang leopard gecko seperti itu yang betina. Kadang leopard gecko jantannya ini, dia kalau gak dikasih leopard gecko betina yang cantik, dia itu gak mau juga. Itu kadang penyakitnya di leopard gecko. Sedangkan kita memakai cara kedua, yaitu dengan cara mengawinkan secara dipantau. Oke. Lah kekurangannya ya kita capek nunggunya. Itu kekurangannya kawanku. Lah kelebihannya, memakai cara kedua dengan cara dipantau ketika mengawinkan leopard gecko, kita itu bisa tahu leopard gecko itu sukses kawinnya apa tidak. Oke.
Bisa kawanku pahami perbedaan dari cara pertama dan cara kedua? Yang cara pertama saya ulangi lagi, yaitu menggabungkan selama 1 minggu, dipisah selama 3 hari sampai 10 hari. Tujuannya untuk mengetahui leopard gecko betina itu sudah gendong telur atau tidak. Oke. Dan yang cara kedua, dikawinkan dengan cara dipantau. Oke kawanku. Nah, itu yang ingin saya bahas di video kali ini. Nah, oke. Lah, kenapa saya memberi sebuah pembahasan yang seperti ini? Intinya itu kawanku, supaya kita itu gak bingung. Tapi tergantung selera kawanku semuanya menggabungkannya, mengawinkannya itu bagaimana. Pakai cara satu oke, pakai cara kedua juga oke, kayak gitu. Cuma saya hanya berpesan, leopard gecko betina ketika ovulasi kawanku itu hampir sama dengan leopard gecko betina yang sedang ovulasi berat. Yang kedua itu hampir sama dengan leopard gecko betina yang ovulasinya itu mau OTW menjadi telur. Seperti itu. Saya akan keluarkan lagi gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini kawanku. Ini kalau ovulasi leopard gecko betina seperti ini. Dilihat dari gambarnya. Kalau ovulasi berat juga seperti ini. Kayak gitu. Oke. Kalau mau OTW, ovulasinya itu OTW mau jadi telur di bawah perutnya, juga tampilannya juga seperti ini. Oke, jadi satu-satunya kunci yaitu kita harus mengetahui apakah dua leopard gecko betina ini sudah sukses kawin atau tidak. Biasanya kalau dua leopard gecko ini kawanku ini sukses kawin, dari kelamin si jantan itu keluar seperti daging-daging merah. Itu bukan penyakit kawanku, itu kelaminnya. Oke. Itu kelaminnya si jantan. Kalau udah kelaminnya itu kelihatan, itu tandanya leopard gecko itu sudah sukses kawin kawanku. Kita tinggal menunggu leopard gecko betinanya itu ovulasinya itu OTW jadi telur dan sampai gendong telur. Oke. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya kawanku yang membahas masalah kebingungan ketika kita itu mengawinkan leopard gecko dengan cara digabung 7 hari, dipisah 3 hari sampai 10 hari, bertujuan untuk mengetahui leopard gecko betina itu sudah gendong telur atau tidak. Dan di cara kedua, mengawinkan leopard gecko dengan cara dipantau. Seperti itu kawanku, bebas untuk kawanku semuanya pilih cara satu ataupun cara yang kedua. Oke kawanku, semua masing-masing cara ada kekurangan dan kelebihan. Baik seperti manusia juga pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kenapa manusia itu disatukan? Karena supaya pingin saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan dan kelebihannya juga. Oke kawanku. Nah, mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada koreksi tolong dikoreksikan. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan Channel. Oke kawanku, salam pecinta gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.